Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli-Soliha? Semoga Ananda Bunda sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, kita hari ini akan belajar tema 4B, selalu berhemat energi, fokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran ini Ananda, Bunda akan menjelaskan tentang teks petunjuk, teks bergambar, dan poster. Pertama, tentang teks petunjuk. Coba sebelum Bunda menjelaskan apa itu teks petunjuk, Bunda mau bertanya. Saat kita membeli suatu peralatan elektronik, contohnya saja kipas angin, tentunya sebelum kita menggunakannya, kita harus membaca teks petunjuk yang terdapat pada kemasan alat elektronik tersebut. Kenapa kita harus membaca teks petunjuk yang ada? Apa Ananda Bunda tahu alasannya? Iya, benar sekali. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan kipas angin tersebut. Nah, Ananda Bunda, biasanya teks petunjuk penggunaan suatu alat atau barang itu adalah berupa langkah-langkah bagaimana cara menggunakannya sehingga alat tersebut bisa berfungsi dengan baik. Sebab teks petunjuk ini berguna untuk memberikan panduan dan arahan kepada kita agar kita tidak salah menggunakan alat tersebut. Biasanya teks petunjuk ini kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, dan kalimat dalam teks petunjuk ini juga harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Berikut ini Bunda akan berikan contoh teks petunjuk penggunaan alat pada kipas angin listrik. Adapun petunjuk penggunaan kipas angin listrik yaitu: pertama, masukkan steker pada stop kontak. Kedua, tekan tombol on. Ketiga, tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. Yang keempat, tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Yang keenam, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Sebatas ini Ananda Bunda paham ya? Yang kedua, yaitu mengenai teks bergambar. Teks bergambar adalah suatu gambar yang disertai teks atau kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya teks bergambar ini dipasang di tempat umum yang strategis seperti sekolah, kantor, pasar, atau mal. Adapun ciri-ciri sebuah teks bergambar yaitu: pertama, bahasanya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Yang ketiga, sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Berikut ini Bunda akan berikan contoh dari teks bergambar. Pada gambar dapat kita lihat adanya bus angkutan umum, orang berjalan kaki, dan sebuah sepeda. Dan dapat juga kita lihat di sisi atasnya ada sebuah kalimat ajakan, "Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang." Berdasarkan kalimat ajakan ini dan gambar yang ada, dapat kita lihat bahwa kita diajak untuk menghemat bahan bakar, bisa dengan cara naik bus angkutan umum, naik sepeda, ataupun dengan cara berjalan kaki. Jadi, jika Ananda Bunda ingin membuat sebuah teks bergambar, maka harus disesuaikan gambar dengan kalimat ajakan yang ingin disampaikan.
Yang ketiga, mengenai poster. Poster merupakan selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk ditempelkan di dinding atau di tempat umum lainnya. Biasanya, poster ini dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan. Namun, pada umumnya sebuah poster memiliki ukuran sekitar 60 kali 90 cm. Nah, biasanya sebuah poster digunakan untuk berbagai macam keperluan, tapi hanya berisi satu dari 4 tujuan berikut ini. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Yang ketiga, menjual suatu produk. Yang keempat, membentuk sikap atau pandangan. Anak-anak Bunda harus tahu bahwasanya sasaran dalam pembuatan poster adalah masyarakat umum. Perhatikan contoh poster berikut ini. Berdasarkan gambar, dapat kita lihat bahwa poster ini mengingatkan kepada pembaca untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Berdasarkan penjelasan, terdapat persamaan antara teks bergambar dan poster. Yang pertama, sama-sama berisi teks dan gambar. Yang kedua, sama-sama ditempelkan di tempat umum. Selain itu, terdapat juga perbedaan. Kalau poster memiliki ukuran khusus, yaitu 60 kali 90 cm, sedangkan teks bergambar tidak ada. Yang kedua, pada poster tidak terdapat kalimat ajakan, sedangkan pada teks bergambar terdapat kalimat ajakan. Berdasarkan penjelasan Bunda, anak-anak Bunda paham ya? Baiklah, itu yang dapat Bunda sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.